semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NPM 22411021. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi menyampaikan materi tentang manajemen piutang. Dan di video ini banyak banget manfaatnya, jangan sampai di skip ya. Pengertian dari manajemen piutang usaha terdiri dari kata yang memiliki arti yaitu manajemen dan piutang. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan untuk bisa mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan piutang merupakan klaim pada pihak yang baik berupa uang, barang, ataupun jasa. Dari penjelasan di atas, kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya pengertian manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan di dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan, dan usaha, maupun pihak tagihan atas setiap aktifan atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Namun, memiliki piutang juga dapat menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Maka dari itu, perusahaan juga sangat penting untuk melakukan analisis terhadap manajemen piutang, usaha untuk meningkatkan kinerja kerja perusahaan keuangan. Lalu manajemen piutang juga memiliki tujuan manajemen piutang, yaitu yang pertama, seluruh piutang tidak ditagihi resiko yang terjadi apabila jumlah piutang tidak dapat ditagih sama sekali. Misalnya kurang pengawasan, salah memilih pelanggan, dan potensi lainnya seperti adanya kondisi negara yang tidak stabil. Lalu yang kedua adalah piutang yang tidak dibayar sebagai piutang hari ini. Hal ini akan mempengaruhi langsung pada pencatatan keuangan yang berakibat mengurangi laba perusahaan. Lalu yang ketiga ada perusahaan pelunasan piutang lewat jalur tempo. Hal ini mampu menimbulkan beban tambahan pada perusahaan yang jika dilakukan berulang-ulang kali maka akan merugikan perusahaan. Yang keempat adalah piutang yang rendah pada modal yang dapat mengakibatkan modal yang tertanam dalam piutang semakin besar dan kerja berakhir pada tidak produktifnya modal kerja. Yang kelima, adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggannya yang tidak bertanggung jawab atau pencurian kas. Yang keenam, kesalahan teknis baik dalam penagihan maupun pemasukan data. Yang ketujuh, ada data pelacakan piutang hilang atau rusak. Yang kedelapan adalah kinerja SDM penagihan piutang yang buruk. Nah, dari tujuan manajemen piutang itu kita bisa pahami bahwasannya itu merupakan resiko yang berasal dari pemasukan kredit seperti 8 poin tersebut. Di sini kita akan menganalisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjaman layak untuk diberikan kredit atau pinjaman dengan menentukan standar kredit. Perusahaan bisa menentukan besarnya pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Ada beberapa versi kriteria dalam menganalisis standar kredit yaitu 5C, 5P, dan 3R. Adapun menganalisis standar kredit 5C sebagai berikut. Karakteristik yaitu perilaku memohon pinjaman yang meliputi kejujuran, keterbukaan, pengalaman, dan meminjam dari perilaku umum lainnya, yaitu capability, yaitu kemampuan permohonan pinjaman dalam mengelola usahanya. Yaitu yang ketiga adalah kapital, yaitu utang yang memberikan satunya sumber daya, namun permohonan juga harus memiliki modal. Collateral, yaitu permohonan harus bisa memberikan jaminan pinjaman. Yaitu yang terakhir ada condition, yaitu keadaan yang terjadi ketika adanya transaksi atau permohonan piutang baik secara makro maupun mikro. Lalu juga saya akan menjelaskan 5P-nya yang menganalisis meliputi, yaitu yang pertama ada party, pengelompokan calon permohonan pinjaman. Yang kedua adalah proposal, yaitu tujuan permohonan pinjaman, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan digunakan dari dana pinjaman tersebut. Yaitu yang ketiga adalah prospek, mendedikasikan efektivitas hasil dari pinjaman yang diberikan. Yang keempat adalah protect, yaitu adanya perlindungan atau jaminan atas aset atau uang yang dipinjamkan.
Yang kelima ada payment, yaitu menganalisis apakah kredit yang dipinjamkan mampu dikembalikan atau tidak. Di sisi lain, prinsip analisis kredit 3R dijabarkan lebih sederhana namun cukup menggambarkan aspek-aspek sebelumnya. Dan bisa kita pahami juga bahwasannya ada prinsip-prinsip analisis yang terdiri dari 3R dan 5P. Dan perlu kita pahami juga bahwasannya manajemen piutang juga memiliki persyaratan kredit, kebijakan penagihan juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga bahwa apa sih itu persyaratan kredit? Persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya. Nah, dan syarat kredit juga meliputi penentuan periode kredit, potongan tunai, penetapan bunga, dan syarat-syarat yang lainnya diberikan kepada pemohonan pinjam. Umumnya, syarat kredit sangat mempengaruhi dengan jenis usahanya yang dijalankan dalam bentuk kerjasama, kondisi kreditur maupun debitur, nilai ekonomis produk, dan sifat relatif lainnya. Nah, bisa kita pahami juga beberapa syaratnya itu yaitu terdiri dari kerjasama, kondisi, kreditur maupun debitur. Nah, di sini juga ada kebijakan menagih, yaitu kebijakan menagih utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati. Misalnya, jumlah pinjaman yang diterima, lalu ada periode, kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Perusahaan harus jeli dalam penagihan, apakah melalui email, penagihan langsung, ataupun melalui agen. Satu hal yang perlu diingat dalam menentukan kebijakan penagihan adalah strategi, di mana kita harus memiliki strategi di dalam menagih. Kita harus menghafal bahwasannya permasalahannya apa saja. Dan bukan hanya itu, kebijakan pinjaman yang berbelit dan menyebabkan perusahaan kehilangan karyawan terbaiknya dan mungkin akan mempengaruhi kinerja perusahaan atau secara langsung. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa apa saja manajemen piutang, pengertian dari manajemen piutang, lalu apa definisi manajemen piutang, dan apa aja sih komponen yang ada di manajemen piutang. Nah, kali ini kita bakal masuk ke part kesimpulan, di mana di kesimpulan ini kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian dari awal sampai akhir yang saya jelaskan tadi bisa kita pahami, yaitu kesimpulan dalam mengelola piutang perusahaan diperlukan manajemen piutang yang handal dan merupakan suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada debitur yang melaksanakan kredit tersebut. Utang dan piutang harus dicatat jelas dalam laporan keuangan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan kondisi keuangan sehat. Supplier dan perlu dilunasi tepat waktu demi menjaga relasi yang baik dengan perusahaan. Sementara customer terkadang juga lupa membayar apabila telah ditagih. Nah, kita akan memasuki part saran, di mana kita akan menyaran dan menurut saran ini bisa membantu semua. Dan saran, di mana saran mengingatkan bahwa piutang merupakan suatu bentuk investasi yang cukup besar dalam bagian perusahaan. Maka dengan adanya manajemen piutang lebih baik akan dapat memberikan keuntungan-keuntungan dan penghematan yang cukup besar bagi perusahaan. Dan tujuan perusahaan searah dengan seluruhnya sehubungan dengan manajemen piutang seharusnya tidak ditekankan. Dan bahwasanya manajemen piutang yang sangat handal merupakan penting bagi perusahaan. Nah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nurholis pamit undur diri. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dan jangan pernah bosan untuk tonton video saya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.